Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan kami CIP Angkatan 8 Kabupaten Rotendao akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Helmi Lestrina Lango Espat GR dari UPTD SMP Negeri 3 Lobalain. Saya Safrin Taris dari UPTD SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Bersama saya Cencen Delvina Sula, UPTD SMP Negeri 1 Atap Oyoko. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Safrin. Iya, selamat siang Ibu Helmi. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu Helmi bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Gimana perjalanan tadi dari sana? Ya, lumayan panas dan alhamdulillah juga sampai di sini. Iya. Baik Pak Safrin, hari ini Pak Safrin akan melakukan coaching nih ya? Iya, betul, melakukan coaching kepada rekan sejawat. Oke, nah Pak Safrin, sebelum Pak Safrin melakukan coaching nih, ada hal-hal nih yang mau kita bicarakan lebih dulu ya. Iya. Saya dalam hal ini akan bertindak sebagai observer ya terhadap Pak Safrin, dan Pak Safrin akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat nantinya. Tentunya akan berdasarkan rubrik penilaian nih. Iya. Rubrik penilaian di sini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian nih yang akan dilakukan dalam proses coaching nantinya. Apakah Pak Safrin dalam proses coaching sudah akan sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu kemudian bagaimana Pak Safrin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang nantinya akan disampaikan oleh si coaching. Dan selanjutnya Pak Safrin, saya juga akan mengamati bagaimana respon ya atau jawaban yang akan diberikan si coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Safrin sebagai coach berikan atau sampaikan kepada coaching. Mohon juga jangan dilupakan ya Pak Safrin, dalam proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri si coaching. Sebelum kita lanjut ya Pak Safrin, saya mau bertanya nih, boleh Iya, Pak Safrin? bisa Ibu Helmi. Oke, ada 3 hal nih yang saya tanyakan. Iya. Yang pertama nih, kompetensi apa yang kepengen Pak Safrin nanti kembangkan dalam diri coaching nanti? Kompetensi yang saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. 3 kompetensi itu yang akan saya kembangkan. Oke. Nah ini ada tiga kompetensi nih Pak Safrin. Kira-kira yang paling pengen Pak Safrin nanti maksimalkan itu dalam diri si coaching apa? Ada 2 saja dari 3 tadi, saya pilih hanya 2, yaitu berhubungan dengan kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah Pak Safrin, nantinya Pak Safrin dalam proses coaching nanti kira-kira indikator pencapaian yang nanti kepengen Pak Safrin capai nih dari hasil percakapan nanti apa? Saya inginkan supaya yang coaching atau rekan sejawat saya, dari masalah yang disampaikan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan beliau akan mendapatkan sendiri solusinya. Kemudian juga dia akan melakukan namanya langkah-langkah apa yang harus diterapkan. Begitu juga dengan akan menemukan kira-kira siapa-siapa yang akan membantu dia dalam menerapkan langkah-langkah tersebut. Itu yang ingin saya harapkan kepada coach ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baiklah Pak Safrin. Jadi saya harapkan nanti proses coachingnya berjalan dengan Iya, lancar Ibu, ya. iya, Ibu. Selamat Lancar. melakukan proses coaching, dan kita akan ketemu lagi nanti setelah Pak Safrin melakukan proses coaching. Kita akan ada di pasca observasi. Iya Ibu Helmi. Oke, Ya. selamat. Selamat Ibu Helmi, terima kasih. Selamat siang Ibu Cen. Selamat siang Pak Safrin. Apa kabar ini? Kabarnya puji Tuhan baik Pak. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong, siang ini kita akan bicarakan tentang apa? Ada sedikit permasalahan yang
ingin saya berbagi dengan Pak Safri. Oh iya, Ibu Jenny. Di kelas, permasalahannya yang adanya di kelas sih Pak. Oh iya, begitu Ibu Jenny. Nah, kira-kira saya ingin tahu masalah apa sebenarnya yang dihadapi Ibu Jenny itu di kelas? Sebenarnya bukan menjadi masalah saya secara khusus sih Pak, sebenarnya Oh, ini iya. masalahnya umum. Cuman mungkin siswanya ceritanya kebetulannya di saya, jadi saya mencoba menyampaikan kepada Pak Safri, mungkin dengan bercerita saya mendapatkan solusi seperti itu. Oh ya begitu ya. Nah, kita punya waktu 15 sampai dengan 20 menit untuk bercerita tentang permasalahan tadi. Nah, kira-kira masalah-masalah apa saja yang Ibu dapat di sekolah? Oh iya Pak, begini, ada beberapa orang siswa cerita di saya kalau mereka itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh beberapa orang guru di sekolah ini Pak. Mereka sepertinya kayak susah fokus, kayak sepertinya mereka kayak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Berarti guru dalam menerapkan media, kemudian akhirnya siswanya berdampak, dia tidak fokus, tidak semangat dalam menerima pembelajaran. Iya. Kira-kira dari percakapan kita dari masalah tadi, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan sih dari percakapan ini saya dapat menemukan solusi terbaik mengenai permasalahan yang tadi yang telah saya sampaikan. Menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu dapatkan. Nah, kira-kira masalah tadi kalau kita cek secara skala matematika, skala matematika tadi ada permasalahan berhubungan dengan siswa, tidak fokus, kemudian guru juga berhubungan dengan penggunaan media pembelajaran. Nah, kira-kira dari 1 sampai 10 itu Ibu tempatkan di angka berapa dia pada permasalahan tersebut? Ini kalau dari saya ya Pak Iya. ya, ini permasalahannya di level yang kelima. Oh, ini sangat rendah sekali ini. Ini sudah terlalu lembah sih Pak, cuma ini kayaknya di tengah-tengah 5. Tengah-tengah 5 ya. Ke atas juga tidak, ke bawah juga Iya, tidak. di tengah-tengah. Nah, kira-kira Ibu mau tingkatkan ke level berapa? Saya sih berharapnya targetnya dari saya Iya, Pak iya. 8. Maunya 8, cuman kalau dapatnya 7 ya bersyukur Iya, sih. yang penting artinya Ya, ada ada peningkatan, peningkatan. ya, Iya, ada peningkatan dari betul masalah sekali, tadi. Pak. Nah, kita kan permasalahan itu pasti ada langkah-langkah, ada strategi supaya menyelesaikan apa yang menjadi masalah. Kira-kira langkah-langkah apa atau strategi apa yang Ibu ingin berikan supaya tadi dari angka 5 menjadi angka 7 atau 8? Ya. Nah, Ini yang ada dalam pemikiran saya, mungkin hal pertama yang saya lakukan ada 2 sih, iya. terhadap siswa dan terhadap rekan guru. Iya. Kalau terhadap siswa yang saya lakukan di dalam pembelajaran, saya menyontohkan diri saya dulu untuk dicontoh untuk rekan lain. Yang pertama, kita harus bisa mengenal situasi di kelas. Guru itu harus mengetahui kondisi siswa. Misalnya saat pembelajaran kita lihat kondisi siswa yang mulai tidak fokus, bosan atau acuh tak acuh, kita harus segera mengambil sikap atau mengambil langkah untuk dapat memfokuskan pembelajaran lagi. Mungkin yang saya berikan itu dengan kita bersama-sama membuat yel-yel, saya bersama peserta didik untuk membangkitkan semangat mereka, Semangat, iya. supaya bisa semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Atau saya memberi permainan games, bisa juga dengan saya bersama siswa kita bersama-sama ice breaking dulu, relax sebentar supaya memfokuskan dan menyemangati mereka supaya dalam pembelajaran itu bisa aktif kembali. Itu yang pertama ya Pak ya. Ya. Kalau yang kedua, untuk rekan sejawat, hal yang ingin saya lakukan ini baru rencana Pak ya, semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik. Saya akan mengusulkan kepada pimpinan kita, kepada Pak Denny, pimpinan kita di sekolah, untuk kita membuat suatu kegiatan yang mana pesertanya kita semua, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kita buat workshop untuk peningkatan dalam penggunaan mungkin media pembelajaran atau metode pembelajaran, supaya pembelajaran di kelas itu dapat efektif. Mungkin 2 hal itu yang targetnya yang akan saya buat ke depannya. Nah, tadi ada banyak sekali strategi atau langkah-langkah yang Ibu sampaikan. Ada berhubungan dengan siswa, bagaimana ice breaking, kemudian menggunakan mungkin yel-yel atau yang lain. Nah, guru juga menggunakan namanya berketemu dengan kepala sekolah,
supaya ada mungkin sosialisasi atau mungkin workshop terkait dengan peningkatan media pembelajaran. Nah, kira-kira mana yang menurut Ibu yang bisa dilaksanakan dari sekian strategi tersebut yang rasa Ibu bahwa ini bisa, dari sekian ini saya menyimpulkan bahwa ini yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau di kelas pastinya dengan saya lebih jeli lagi melihat kondisi siswa. Siswanya bosan, boring, tidak fokus, pasti saya akan mengajak mereka kita ice breaking bersama dulu. Itu kalau di kelas. Kalau dengan rekan sejawat, pastinya saya akan sesegera mungkin mengusulkan apa yang menjadi ide saya tadi kepada pimpinan kita. Semoga kedepannya dapat terlaksana. Itu. Terapkan strategi tadi supaya lancar, karena dalam bekerja itu kita butuh kolaborasi. Kira-kira rekan sejawat apa atau siapa yang akan dilibatkan supaya strategi tadi, langkah-langkah tadi bisa maksimal? Oh iya, benar sekali Pak Safrin. Jadi rekan sejawat yang ingin saya ajak untuk bekerja sama atau kolaborasi, sepertinya target utama saya itu Pak Ari. Karena beliau kan guru mata pelajaran TIK, dan menurut saya di sekolah ini beliau menguasai beberapa aplikasi yang menunjang pembelajaran kita. Iya, mantap. Bagaimanapun Ibu sudah menemukan Ibu yang akan membantu Ibu supaya dalam pelaksanaannya maksimal. Nah, kira-kira saya tertarik ini dengan tadi bahwa mengambil atau memanggil teman yang paham dengan IT. Nah, kira-kira kapan waktunya atau eksekusi strategi tadi? Eksekusinya segera mungkin ketika kita sudah mendapat persetujuan dan waktunya sudah ditetapkan secara bersama, kita tinggal langsung eksekusi. Iya, berarti saya menunggu hasilnya. Dan ngomong-ngomong, pembicaraan kita ini sudah sampai pada menit terakhir, yaitu kurang lebih 20 menit. Namun sebelumnya saya ingin tahu hal apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Oh iya, benar sekali. Dari pembicaraan yang kita lakukan ini, yang saya dapatkan adalah hal yang utama adalah solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan di kelas mengenai pembelajaran yang tidak aktif itu. Solusi terbaiknya mungkin kedepannya dengan apa yang telah kita sampaikan dari hasil cerita atau masukan dari Pak Safrin, kedepannya saya bisa memberi contoh kepada rekan-rekan lain dengan menggunakan media pembelajaran itu yang lebih bervariasi. Mungkin kita dapat menggunakan media pembelajaran dalam bentuk Canva, PowerPoint, dan lain sebagainya. Itu yang hal yang saya dapatkan. Alhamdulillah Ibu sudah dapatkan solusinya, langkah-langkahnya dari awal sehingga permasalahannya sudah terjawab, dan semoga bisa berjalan dengan baik. Untuk percakapan kita mungkin sampai di sini, nanti kita ketemu lagi di coaching berikutnya. Tetap semangat, tetap bekerja dengan maksimal, jaga kesehatan supaya apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Ya, selamat siang Ibu Chen. Selamat siang juga Pak Safrin, terima kasih. Sama-sama Ibu Chen. Oke, baik Pak Safrin. Ibu Helmi. Luar biasa ya Pak Safrin telah menyelesaikan proses coaching bersama dengan rekan sejawat tadi. Pak Safrin, kita kembali dalam alur pasca observasi nih. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Safrin, apa saja yang tadi telah Pak Safrin lakukan dalam proses coaching tadi? Nah, alhamdulillah dalam proses coaching tadi sudah menerapkan alur Tirta, di mana yang pertama bagaimana kita menentukan tujuan, kemudian setelah menentukan tujuan masalahnya bagaimana, kemudian itu strategi apa yang harus kita lakukan dari permasalahan itu, kemudian orang-orang atau rekan sejawat mana yang akan terlibat, sampai kita pada kapan kita akan laksanakan kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi ada hal yang menarik, setiap pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, coach itu dia memberikan semua jawaban itu dia berikan secara spontan, menggali potensi dirinya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu. Sehingga tadi saya sangat senang karena permasalahan coach sudah terjawab atau diselesaikan dengan sendirinya. Itu yang saya dapat tadi. Oke, jadi luar biasa ya tadi. Saya menyaksikan juga, saya mengamati, dan dalam melakukan penilaian nih, saya ingin menyampaikan beberapa hal nih menyangkut tadi. Saya dapati tadi bahwa coaching yang telah Pak Safrin lakukan bersama dengan Ibu Chen sebagai coach di sana,
Pak Safrin telah melakukan sesuai dengan alur tirta yang ada, di mana Pak Safrin sudah menanyakan tujuan daripada percakapan terhadap koci. Pak Safrin juga telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri koci. Iya, betul, Ibu. Kemudian Pak Safrin juga sudah mengarahkan koci dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot nih. Iya, betul, Ibu. Kemudian Pak Safrin juga sudah menguatkan komitmen yang ada dalam diri koci, sehingga muncul rasa tanggung jawab ketika koci nanti akan melakukan aksi dan dapat dilakukan dengan baik dan berhasil. Iya, Ibu. Jadi Pak Safrin, tadi juga saya mengamati dari percakapan coaching yang telah Pak Safrin lakukan, sudah ada presence-nya. Pak Safrin sudah hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Kemudian Pak Safrin juga telah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang mana tadi telah disampaikan oleh si coach. Ya, betul, Ibu. Kira-kira nih Pak Safrin, ke depan nanti kompetensi apa lagi yang ingin Pak Safrin nanti kembangkan berdasarkan proses coaching hari ini? Nanti akan coaching lagi nih yang berikut-berikutnya nih. Kira-kira nanti yang Pak Safrin sudah dapati hari ini yang pengen nanti dikembangkan secara lebih itu apa? Tadi saya tertariknya itu ketika coaching, ketika coaching itu memberikan solusinya sendiri, dan ini adalah berhubungan dengan alur tirta. Berarti saya harus meningkatkan kompetensi saya di alur tirta, bagaimana kita menggali potensi yang dimiliki dari coaching itu sendiri. Karena kenapa? Dengan itu kan coaching itu akan menemukan jawaban sendiri dengan permasalahannya, karena itu merupakan hal yang penting, supaya apa yang diberikan itu adalah merupakan hasil dari pemikirannya sendiri, sehingga dia bisa selesaikan dengan sendiri. Itu yang ingin saya kembangkan, yaitu berhubungan dengan alur tirta. Oke, sangat baik sekali ya Pak Safrin. Jadi memang jika kita melakukan coaching dengan alur tirta ini memang akan terencana, kemudian hasilnya itu akan kita dapatkan karena kita akan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching sendiri ya Pak Safrin. Oke, sangat baik sekali Pak Safrin nih. Terima kasih Pak Safrin, kita telah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta, sangat luar biasa. Sukses ke depannya Pak Safrin dalam coaching-coaching selanjutnya. Saya harapkan nanti nih Pak Safrin bisa lebih lagi berguna, lebih lagi bermanfaat, memberi dampak yang lebih positif nih. Doakan saya juga butuh dukungan dari Ibu, bagaimanapun dengan cara ini saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Oke, kita sudah ada di akhir nih Pak Safrin. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu Helmi. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu Helmi. Selamat siang juga Pak Safrin. Apa kabar Ibu Jen? Kabarnya puji Tuhan, sehat Pak. Alhamdulillah, terus semangat. Bagaimana perjalanannya siang ini? Perjalanannya lumayan panas, cuman tetap semangat. Hari ini Ibu Jen mau menyampaikan coaching ya? Iya, saya akan menyampaikan coaching hari Pak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Jen, apakah boleh? Iya boleh Pak. Iya, terima kasih Ibu Jen. Nah, ini yang akan kita bahas berhubungan dengan rubrik penilaian dalam coaching itu sendiri. Oh iya. Nanti pada saat proses coaching akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Oh iya Pak. Ya, diantaranya apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, yang salah satunya. Yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Yang disampaikan. Yang terakhir adalah saya akan mengamati bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach itu sendiri. Iya Pak. Itu yang ingin saya tanyakan. Nah, dan jangan lupa juga ada beberapa hal dalam proses coaching itu yang harus kita ingat supaya coaching itu berjalan dengan penuh bahagia, keterbukaan, yaitu ada 3, yaitu ada kemitraan, kemudian kita juga proses kreatif, dan yang terakhir adalah juga namanya memaksimalkan potensi yang ada pada coach itu sendiri. Iya Pak ya. Sehingga ada perbedaan dalam proses coach itu, ada keterbukaan antara coach dengan coaching. Iya. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Jen. Iya Pak ya. Yang pertama,
berhubungan dengan kompetensi coach itu sendiri. Nah, Ya. kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coach itu sendiri kira-kira? Ada 3 kompetensi yang Iya. ingin saya kembangkan, Pak. Yang pertama, kehadiran penuh dalam proses coaching itu, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang berikutnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Itu ada sangat 3 luar biasa. tadi. Ya, Ya. itu sangat biasa karena itu merupakan Ya. kompetensi dasar. Nah, namun dari 3 kompetensi itu kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan dari 3 itu? Yang ingin saya kembangkan untuk lebih lagi yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, menentukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Mungkin ada lagi yang lain dari 3 itu? dari 3 itu yang utamanya pertanyaan berbobot. Nah. Mungkin yang keduanya yaitu dengan kehadiran penuh. Oh iya, kehadiran penuh, karena itu penting bagaimanapun supaya dalam proses coaching itu bahwa yang 2 itu karena itu yang ingin dicapai, maka itu Iya. adalah yang menjadi hal yang terpenting. Nah, pertanyaan ketiga Ibu Chen, Ya, Pak Safri. kira-kira Ibu Chen indikator apa yang ingin Ibu harapkan situ? Oh iya, dalam proses coaching ini yang indikator yang ingin saya harapkan dapatkan dari coach saya yaitu yang pertama, dapat menjabarkan, kemudian dapat menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan ini. Nah iya, nah, itu adalah langkah-langkah yang menghadapi masalah ini. Nah, sebentar ketika sudah selesai dari sini, Ya. setelah proses coaching selesai, maka kita akan membahas lagi bagaimana proses coaching itu sendiri. Terima kasih Ibu Chen, kita sudah sampai pada akhir pra observasi kita. Ya. Semoga pada saat prestasi berjalan dengan lancar dan dimudahkan ya. Terima kasih Bu Chen. Ya, terima Selamat kasih. siang. Selamat siang Pak Safrin. Selamat siang Ibu Helmi. Siang Ibu Chen. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa nih Ibu Chen. Ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Kemarin kayaknya ada telepon saya ya Ibu ya. Iya, itu dia Bu. Jadi kemarin tuh saya nelpon Ibu, harapannya supaya kita bisa bertemu seperti ini nih Bu Chen. Oh iya. Saya punya masalah nih Bu Chen. Yang Kira-kira bisa bincangkan ya Ibu. Masalahnya apa ya Ibu Helmi? Jadi ini saya nih merasa pembelajaran di kelas saat ini Ya. di sekolah itu saya mendapati bahwa Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru saya itu dalam melakukan pembelajaran itu masih belum menggunakan media pembelajaran secara penuh. Kemudian mereka belum memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kita tahu sekarang ya Ibu Chen, bagaimana anak itu harus didekatkan kepada teknologi saat ini karena zaman sudah menuntut nih. Tetapi sepertinya saya dapati bahwa rekan-rekan itu kayak acuh tak acuh Bu. Jadi kayaknya mereka malas seperti itu, sehingga mereka tidak menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Lalu mereka juga sepertinya tidak melakukan pembelajaran secara konvensional lah Bu, dengan ceramah itu saja, lalu tidak memanfaatkan media yang sudah ada. Oh iya. Dari permasalahan tadi pasti berdampak langsung kepada siswa tentunya Ibu ya. Oh iya. Kemudian dari permasalahan tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira kedepannya ini apa yang ingin Ibu lakukan? Jadi Bu, harapan saya nih dari perbincangan kita nih, saya berharap saya bisa mendapati rekan saya bisa memberikan pengaruh nih yang positif. Saya bisa memberi dampak kepada Bapak Ibu guru di sekolah saya, sehingga mereka bisa memanfaatkan IT, bisa memanfaatkan media-media pembelajaran yang bervariasi sekarang ini, dan pada akhirnya bisa anak-anak ini bisa antusias dalam belajar. Pada akhirnya mereka juga bisa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti Canva, PowerPoint dan lain sebagainya. Harapan saya itu Bu, supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi Bu. Oh iya, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kemudian kedepannya Ibu ingin buat apa? Menurut Ibu sekarang rekan-rekan guru kita ini
mereka adanya di level berapa kalau ini pakai persentasenya 1 sampai 10? Jadi itu dia ya Bu, kalau mimpi tadi itu ya Bu Ya. itu ibaratnya dia ada di 10 nih, tapi ya saya sedikitnya mendapati itu kayaknya lagi di 5 nih Bu. Iya. Harapan saya itu nanti kayak paling tidak ya ditingkatkan ke 8 lah Bu, seperti itu. Oh iya, betul. Itu harapan yang sangat bagus. Jadi untuk menaikkan level ini Bu ya, Ibu Helmi dari level 5 naik ke 8, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu bisa lakukan? Langkahnya apa? Seperti apa itu? Ya Ibu, jadi kalau saya mungkin yang pertama itu saya ingin memberikan dorongan secara aktif kepada Bapak Ibu guru ini sehingga mereka itu bisa memanfaatkan sarana prasarana media yang ada di sekolah ini. Sebenarnya kan medianya ini ada loh Bu. Oh iya memang. Tapi kayaknya tidak ada dorongan kepada Bapak Ibu guru nih untuk pakai media-media ini sehingga mereka melakukan pembelajaran itu ya monoton seperti itu. Iya. Jadi maunya saya memberikan yang pertama tuh motivasi lah, dorongan aktif lah. Ibaratnya saya secara penuh, secara aktif mendorong mereka. Lalu kemudian saya berharap ya saya bisa karena mereka ini Bapak Ibu guru yang ada nih kan kebanyakan senior nih Bu. Oh iya betul. Jadi ibaratnya kayak mereka tuh kalau menggunakan media-media pembelajaran yang eduteknologi sekarang ini kayaknya ogah gitu Bu. Jadi saya berharap Karena bukan zamannya mereka. iya, Gitu. itu sudah masih kaku ya zaman Iya. dulu. Jadi saya berharapnya saya bisa komunikasi dengan pimpinan nantinya. Harapan kita ke depan bisa melakukan kegiatan pengimbasan lah Bu, kira-kira workshop mengenai pemanfaatan eduteknologi atau pemanfaatan media-media pembelajaran berbasis TIK, sehingga pada akhirnya tuh mudah-mudahan ya Bu Bapak Ibu guru ini ada perubahan lah. Ya Ibu, apa yang Ibu sampaikan membuat saya lebih tertarik lagi menunggu hasilnya nanti. Kira-kira dari beberapa strategi yang tadi Ibu Helmi sampaikan, mana yang paling utama yang kemungkinannya lebih duluan bisa dieksekusi atau dilaksanakan? Jadi tentunya dorongan aktif ini pasti akan selalu ya Bu Iya. Dimana dalam pembelajaran saya ibaratnya kalau kita dalam perbincangan saya berusaha lah untuk memberikan dorongan secara aktif. Ayo kita gunakan media, sudah harus nih siswa sudah harus dekat nih dengan teknologi. Tentu itu akan saya lakukan terus menerus. Tapi kemudian yang saya harapkan nantinya ini yang bisa saya lakukan ke depan ini adalah bagaimana berbicara dengan kepala sekolah sehingga saya bersama dengan rekan-rekan guru ini kami dapat melakukan sebenarnya pelatihan lah Bu. Yang tadi saya bilang pengimbasan itu sehingga Bapak Ibu guru itu dapat menggunakan media atau metode pembelajaran yang bervariasi ini. Oke ya Ibu. Ya dari permasalahan, dari solusi, dari strategi yang Ibu ingin lakukan ke depannya, kira-kira dalam ke depannya nanti saat eksekusi atau saat pelaksanaannya, kira-kira siapa yang bisa Ibu minta bantuan untuk kolaborasi supaya pelaksanaan kegiatan pelatihan workshop ini dapat berjalan dengan baik. Kira-kira Ibu sudah menentukan kira-kira siapa yang bisa bantu saya? Oke, jadi itu dia Bu. Kita di sekolah ini kan ada nih beberapa teman saya yang memang jago-jago IT ya Bu. Oh iya betul. Orang-orang muda yang sudah saya lihat tuh ada Pak Atno, kemudian Pak Ipang, lalu ada Ibu Ita yang memang dalam pembelajaran itu mereka sudah eksen, sudah melakukan pembelajaran dengan variasi media pembelajaran ini ya. Sehingga nantinya mereka lah yang akan membantu saya. Kita akan kolaborasi bersama sehingga nanti akan jalan nih workshopnya, pelatihan penggunaan media pembelajaran bervariasi ini Bu. Kira-kira Ibu Helmi kapan ya eksekusinya kapan ya? Maunya secepatnya ya Bu. Saya sudah Saya penasaran menunggu sudah- hasilnya. Harapannya setelah pembicaraan dengan Ibu nih saya rasanya jadi tertarik lagi untuk mau segera nih Bu. Harapannya 1 minggu akan datang nih sudah berjalan Bu. Oh iya Ibu. Ya Ibu, ngomong-ngomong kita sudah sampai di penghujung dari apa yang telah kita diskusikan tadi. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kecil kita hari ini? Oke,
Oke, jadi Bu, tadinya tuh kan saya bingung ya Bu ya, nggak tahu mau ngapain nih dari permasalahan yang ada. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya dapati langkah-langkah secara strategis nih apa yang mau saya lakukan, kemudian siapa yang akan menolong bantu saya, kemudian kapan akan terrealisasinya, sehingga saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang tadinya saya masih mereka-reka gimana ya cara penyelesaiannya. Tapi setelah bersama dengan Ibu dalam proses coaching hari ini, puji Tuhan, saya sudah menemukan solusi. Saya harapkan ke depan bahwa saya bisa segera melakukan proses pengimbasan. Bagaimana Bapak Ibu guru kita bisa berkolaborasi untuk melakukan workshop media pembelajaran yang bervariasi. Oh iya Ibu ya. Sekian dulu Ibu, mungkin di lain waktu saya menunggu kabar baiknya dari apa yang telah Ibu rencanakan. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan sesuai harapan untuk memajukan proses pembelajaran kita di sekolah ini. Begitu saja Ibu Helmi, terima kasih. Oke, terima kasih juga Ibu atas waktunya. Ya, selamat siang. Syukur Ya. sudah pernah dengan Ibu. Hati-hati Ibu ya kalau pulang. Terima kasih. Alhamdulillah tadi Ibu Chen sudah melaksanakan coaching Iya, pada Pak. rekan sejawatnya, dan saya lihat ya semuanya berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait Iya. dengan proses coaching yang tadi. Iya Pak, Nah. silakan Pak. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching yang tadi? Oh iya, tadi dalam proses coaching yang saya lakukan dengan Iya, Ibu Chen. Ibu Helmi, tadi yang saya lakukan adalah coaching saya itu tadi sesuai dengan alur Tirta, Pak. Iya, iya. Ya. Jadi alur Tirta itu saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah dan rencana dan tanggung jawabnya, begitu Pak. Mungkin ada lagi yang lain mungkin yang Oh, tadi hal mungkin yang selain alur berikutnya Tirta tadi. selain alur Tirta tadi, saya juga mengamati permasalahan yang dialami coach saya tadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya menanyakan tadi itu proses coachingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Ya. gitu, Ibu. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, ya, dalam coaching itu Ibu sudah mengajukan atau menanyakan tentang tujuan coaching itu sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dari Iya. dalam diri coach itu sendiri. Iya, iya. Kemudian tadi juga saya lihat di dalam observasi itu, saya lihat Ibu Chen sudah mengarahkan coach Iya. untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Selanjutnya Ibu juga tadi sudah menguatkan komitmen pada coach itu sendiri, dan itu merupakan hal yang sangat bagus karena itu merupakan bisa memberikan dampak motivasi kepada coach itu sendiri. Nah, tadi juga saya telah mengamati percakapan antara coach dengan coachee, di mana di situ telah melakukan coach juga sudah hadir, kehadiran penuh sudah ada di situ, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya, yang iya. menggali kompetensi pada diri coach itu sendiri. Iya, iya. Nah, kira-kira kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching itu? Oh iya, yang ingin saya kembangkan lagi itu dengan saya lebih mendalami lagi alur Tirta dengan lebih baik lagi agar coaching pada waktu yang akan datang berjalan lebih baik dari hari ini, Pak. Oh iya, mengadakan alur Tirta Iya. supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi, karena Iya. dalam coaching kita alur Tirta sangat penting. Nah, terima kasih Ibu telah melakukan proses coaching dengan baik, Ya. sesuai dengan alur Tirta, dan di dalamnya sudah ada di situ beberapa indikator yang Ibu sampaikan. Semoga kedepannya menjadi Ya. lebih baik lagi dalam proses coaching kedepannya. Ya, selamat siang Ibu Chen. Selamat siang Pak Safrin, Ya, terima kasih ya, untuk sama-sama, waktunya. Ibu Chen. Selamat siang Ibu Helmi. Selamat siang Ibu Chen. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, puji Tuhan luar biasa nih Bu Chen. Ya. Ibu mau
melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya nih Bu, saya nantinya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya Bu. Oh iya, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan sebagai observer. Bisa tidak Bu ya? Boleh, silakan Bu. Oh iya. Nanti pada saat proses coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu ya. Seperti ada 3 di sini penilaiannya, seperti apakah proses coaching yang Ibu Helmi sudah lakukan sesuai dengan alur TIRPA Baik Bu. atau belum. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian coaching. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana Ibu Helmi merespon jawaban dari coach tadi, apakah sudah sesuai belum dengan apa yang disampaikan gitu. Kemudian mohon jangan lupa ya Ibu Helmi, proses coaching nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya. Sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh tidak Bu? Silakan Bu. Oh iya. Nanti pada saat pelaksanaan coaching, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Oke, baik Bu. Jadi dalam proses coaching saya nanti bersama rekan sejawat saya nih Ya. Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama tuh kehadiran secara penuh dalam hal ini Oh, presence ya Bu, dan kemudian yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang disampaikan atau dibicarakan oleh coach saya nanti. Iya. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih dengan tujuan supaya memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk Iya. menemukan solusi-solusi langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya. Iya, Itu iya. Bu. Oh iya Ibu. Di antara ketiga kompetensi tersebut yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira secara spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan duluan? Baik Bu, jadi yang ingin saya maksimalkan secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut adalah hadir secara penuh Bu. Saya percaya bahwa ketika kita memberikan diri kita Iya. dalam proses coaching ini, diharapkan kita akan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dilakukan dimulai dari hadir secara penuh itu Bu. Oh iya, betul sekali Ibu Helmi. Kemudian kira-kira ini Ibu ya, indikator capaian apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Jadi Bu, jadi dari harapan saya nih, Iya. setelah kami melakukan proses coaching, saya bisa bersama-sama dengan coach saya nanti, beliau akan menemukan solusi-solusi sendiri daripada Iya. permasalahan yang beliau alami. Kemudian saya mendorong, menguatkan komitmennya nanti dari rencana aksi yang ingin dia lakukan, sehingga nantinya beliau memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang dia ingin lakukan. Diharapkan nanti saya bisa bersama-sama dengan coach saya melakukan proses ini dengan baik. Oh ya Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu Helmi lakukan. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih Ibu Helmi untuk waktunya. Selamat siang. Terima kasih juga Bu. Selamat siang Pak Safrin. Selamat siang Ibu Helmi. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat hari ini. Gimana perjalanan tadi dari Ya sana? lumayan panas, berdebu pokoknya semua akhirnya sampai di sini. Tapi sampai di sini Iya, masih tetap aduh. semangat ya Pak Iya, Safrin. Mas tetap semangat. Oke Pak Safrin, kemarin nelfon saya nih. Ada tujuan nih, apa nih yang mau diperbincangkan? Ya benar Ibu, sebenarnya ada masalah yang ingin saya bicarakan. Masalah apa? Masalahnya sebenarnya ini kalau menurut orang ini tidak ada masalah, tapi menurut saya masalah. Nah masalahnya dimana rekan sejawat saya itu dalam
proses pembelajaran, tidak menggunakan media pembelajaran. Padahal di sekolah itu sudah menyediakan berbagai macam media pembelajaran, tinggal gurunya bagaimana menerapkan dalam proses pembelajaran. Itu yang menjadi masalah saya. Sehingga saya kemarin itu saya buru-buru menelpon ibu, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu ibu untuk jadi Pak Safrin kita punya 15-20 menit saja nih oh, Pak iya, Safrin. iya, kita manfaatkan. Kira-kira nih dari perbincangan kita nanti nih, apa yang nanti harapannya Pak Safrin dapatkan nih dari percakapan kita? Saya dari kemarin saya telepon itu cuma satu, semoga ada satu solusi yang saya temukan supaya rekan sejawat ini memanfaatkan memang media. Karena orang bilang dalam pembelajaran itu penggunaan media itu akan mengantarkan siswa untuk memotivasi siswa dan aktif dalam pembelajaran. Di samping itu juga dengan media itu tidak bagus media rusak karena disimpan, lebih baik rusak ketika digunakan. Itu yang penting. Hanya saya berpesan, alangkah lebih baiknya saya ingin mencari solusi di Indonesia. Oke, jadi dapat saya simpulkan nih Pak Safrin dari permasalahan yang Pak Safrin tadi sudah ceritakan nih, ada pada acu tak acu ya. Ya, betul, ya. Medianya sudah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan. Kemudian berakibat fatal ya, ke anak-anak ya. Tentunya pastinya pembelajaran yang terjadi lah pembelajaran yang monoton. Karena medianya tidak dimanfaatkan. Iya, betul. Oke Pak Safrin, harapannya Pak Safrin ini nanti penggunaan media ini secara bervariasi. Tentunya ada aplikasi-aplikasi juga nih Pak Safrin ya, dari media pembelajaran. Harapannya nih Pak Safrin ke depan nih, kalau idealnya itu 10 nih, 10 ya. Kira-kira saat ini posisinya Pak Safrin di sekolah tuh ada di posisi berapa nih? Ibu Helmi, kalau saya lihat dari kacamata saya ya, kalau sebenarnya saya selalu menghayal juga, semoga ya minimal 9 lah. Tapi ketika saya cek, ternyata nyampe, cuma sampai setengah, 5. Gitu ya. Saat ini ada di 5 ya? Ada di 5, dan saya harapan saya minimal, kalau kita harapan di 9 ya jatuhnya di 8. Oke, ada gitu peningkatan ya. seperti itu. Ya, jadi Pak Safrin, kalau harapannya ada di level 8, tentunya ada upaya nih, ada cara-cara, kiat-kiat, ide-ide, strategi yang mau Pak Safrin upayakan nih untuk supaya dapat nyampe ke level 8 itu gimana Pak Safrin? Iya, terima kasih karena Ibu Helmi telah menuntun saya, sehingga saya muncul satu ide bahwa bagaimana kalau dilaksanakan namanya workshop atau mungkin diseminasi berhubungan dengan penggunaan media pembelajaran. Itu yang penting. Namun sebelumnya ya pasti otomatis untuk melancarkan itu yang minimal saya harus konsultasi dulu dengan pimpinan saya sebagai atasan, bagaimanapun beliau yang ada di situ, orang tua ya, itu yang harus saya tambahkan dulu. Oke, jadi selain mau lakukan workshop nih, ada lagi kah? Karena mungkin jangan sampai mengantisipasi kita sudah gunakan media ternyata siswanya juga tetap tidak semangat, maka ada langkah mungkin saya bisa gunakan game untuk motivasi, bisa juga mungkin ice breaking, atau mungkin bisa menggunakan hal-hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran itu sendiri. Oke Pak Safrin, dari tadi nih Pak Safrin sudah kasih ada 2 solusi nih, strategi yang pengen dilakukan. Kira-kira Pak Safrin yang paling mendekati nih akan terlaksana sesegera mungkin nih, kira-kira yang mana paling akan duluan, kemudian akan dilanjutkan, ini kira-kira gimana? Yang keduanya otomatis saya harus mencontohkan dulu kepada diri saya, kepada diri saya bagaimana dalam memberikan motivasi semangat kepada siswa ketika kondisi itu ya, karena apalagi pelajarannya ya siang-siang. Bagaimana kita memberikan motivasi dan semangat kita peserta didik ya, saya mungkin menerapkan SPG dan motivasi, kemudian mungkin bisa jadi mungkin yel-yel motivasi mereka untuk siswa. Tetapi kalau untuk selanjutnya dari situ supaya berkelanjutan ya, karena tadi seperti tadi rekan sejawat, maka saya harus juga ya diseminasi kepada rekan-rekan sejawat tentang penggunaan media pembelajaran, sehingga tadi siswanya sudah ada untuk memotivasinya dan guru juga sudah dijembatani untuk menggunakan media pembelajaran. Itu harapan saya yang ke depannya. Oke Pak Safrin, jadi tadi nih Pak Safrin sudah punya rencana nih. Ya, betul. Nah, tentunya ini rencana ini kan berhubungan dengan sasaran. Ya, betul sasaran ya. Kepada betul. peserta didik dan sasaran kepada rekan sejawat. Kira-kira siapa nih yang bisa bantu Pak Safrin nih?
Nah kebetulan ada satu itu guru P3K dan dia jago juga di IT, di IT, dan dia adalah Pak Andi. Pak Andi itu yang saya rencanakan dia untuk membuat salah satunya mungkin berhubungan dengan media adalah minimal PowerPoint dulu secara bertahap. PowerPoint. Nah, artinya bagaimana menggunakan PowerPoint, di dalam PowerPoint itu dipadukan dengan gambar-gambar. Nah, sehingga mungkin siswa menarik. Nah, itu yang saya inginkan. Oke, Pak Safrin. Tadi sudah temukan solusi nih, lalu sudah temukan rekan yang bisa membantu. Ya, betul. Sekarang kapan nih? Nah, ini yang berat ini. Iya. Kapan nih? Setiap orang ya eksekusinya itu yang penting. Kalau orang bilang kita cerita ya eksekusi yang penting. Nah, rencana secepat mungkin. Mungkin dalam minggu ini saya harus sampaikan itu, namun mungkin ada prosedur seperti yang disampaikan tadi ya. Strategi itu minimal kita izin dulu sama kepala sekolah, tapi sama diri sendiri otomatis pulangnya harus terapkan supaya sebagai contoh bahwa ternyata di sebelah sana pembelajarannya menarik. Tapi itu ya kalau cuma ditonton minimal kita ada tadi ya harus eksekusi secepatnya dengan konfirmasi kepada atasan saya itu kepala sekolah. Oke, baik Pak Safrin. Kita sudah ada di akhir perbincangan kita nih Pak Safrin. Dari perbincangan kita saya dapati bahwa ternyata Pak Safrin ini sudah punya ide-ide yang cemerlang dan punya motivasi diri yang kuat nih untuk melakukan hal-hal yang baik untuk pembaruan. Saya harapkan motivasi itu terus ditingkatkan dan tentunya tanggung jawab tadi nih yang kita tunggu ya Pak Safrin. Oke Pak Safrin, kira-kira dari percakapan kita yang sudah kita lakukan nih 20 menitnya, kira-kira apa yang Pak Safrin dapatin dari percakapan kita? Jujur saja ya, sebelum saya telepon Ibu Helmi itu saya was-was, saya harus cari kemana, karena belum ada ide. Tapi setelah pembicaraan kita hari ini, siang ini, bincang-bincang kita, sehingga dengan sendirinya ternyata dipandu dengan Ibu Helmi, saya menemukan beberapa macam ide dari permasalahan saya, strategi dan rekan sejawat harus saya libatkan supaya sukses dalam penerapan strategi tersebut. Itu yang terpenting, artinya jawab permasalahan saya selama ini saya ragukan, saya akan temukan kemana, akhirnya hari ini sudah terjawab baik itu dari strategi dan orang-orang yang saya libatkan dalam eksekusi strategi ini. Oke, baik Pak Safrin, saya percaya Pak Safrin ini orang yang hebat nih. Saya percaya Pak Safrin akan melakukan proses-proses yang tadi Pak Safrin langkah-langkah, rencana-rencananya dengan baik. Kita akan jumpa lagi nih di coachingnya berikut Pak Safrin. Selamat siang Ibu Helmi. Siang Bu Chen. Kabarnya bagaimana Ibu? Luar biasa sekali Bu Chen, baru menyelesaikan proses coaching nih dengan rekan sejawat saya nih. Tadi prosesnya bagaimana Ibu, berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Bu, tadi proses coaching yang saya laksanakan dengan rekan sejawat saya sudah melakukannya dengan Ayu Tirta. Di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada rekan sejawat saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu kemudian coach sendiri sudah menemukan jawaban terhadap apa nih yang mau dia lakukan, dan kemudian rencana aksinya. Dan saya juga sudah menguatkan komitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Oh iya, baik sekali Ibu Helmi, apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tadi ada beberapa catatan yang dari hasil dari pengamatan saya ya mengenai proses coaching tadi yang Ibu Helmi lakukan. Ini ada 4 catatan. Yang pertama itu, Ibu tadi telah menanyakan tujuan percakapan pada coach tadi, itu yang pertama. Kemudian tadi Ibu sudah mengidentifikasikan permasalahan dalam diri coach tersebut. Yang berikutnya, Ibu Helmi tadi sudah mengarahkan coach untuk mencari dan menemukan solusi yang ingin dilakukan. Kemudian menguatkan komitmen untuk rasa tanggung jawab, apa rencana aksi yang dapat dilakukan agar dapat berjalan dengan baik dan berhasil.
Jadi tadi itu dia Bu, saya sudah hadir secara penuh tadi dengan kemitraan, kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya sudah menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Kira-kira kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching untuk kedepannya itu? Ya, jadi tadi itu Bu, saya kan di awal tadi saya ingin hadir secara penuh ya Bu, presence, dimana saya dengan hadir secara penuh itu saya dapat mendengarkan secara aktif lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Kedepan nanti dalam proses coaching saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot karena permasalahan-permasalahan coaching ini kan berbeda-beda tuh Bu. Satu rekan dengan rekan yang lain ini kan permasalahannya berbeda. Nah, saya harapkan saya mampu menemukan kata kunci daripada permasalahan mereka sehingga dengan demikian saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Harapan saya dengan melakukan coaching, mendalami alur tirta lebih lagi sehingga proses coaching yang akan saya lakukan ke depan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Helmi telah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta. Sukses kedepannya dalam kegiatannya Ibu Helmi. Semoga kita semua dapat memajukan pendidikan kita untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu untuk Selamat memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang Ibu Helmi. Selamat siang, Semangat Bu. terus dalam Semangat. mengerjakan tugasnya. Semangat Ibu. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan.